Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi yang berjudul Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan sekolah dasar yaitu Ibu Dr. Intan Kusmawati SPD MPD. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu dengan Heni, FIP 05240058. Kenalkan, nama saya Suraya, FIP 05240144. Perkenalkan, nama saya Triastuti dengan NIM FIP 05240151. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan watak, sikap, moral, dan akhlak yang diajarkan oleh guru dalam suatu pendidikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat memiliki pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Baik, berikutnya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan karakter. Konsep dasar pendidikan karakter sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 adalah peraturan yang mengatur tentang penumbuhan budi pekerti di seluruh pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut, menumbuhkan budi pekerti ini bertujuan untuk yang pertama, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidik karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Keempat, menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pun peran bahasa Indonesia dalam membentuk karakter bangsa atau pendidikan karakter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sudah diikrarkan pada Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, tertuang pada Undang-Undang 1945 Bab XV Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengusahaan bangsa Indonesia berperan dalam mengembangkan kecerdasan, karakter, dan kepribadian seseorang. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan membentuk karakter yang positif. Fungsi pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku yang baik. Yang kedua, perbaikan yang memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga, penyaring dari budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter budaya yang bermartabat. Tujuan pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Prinsip pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama, mengenalkan nilai-nilai dasar etika yang berlandasan karakter. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara keseluruhan agar dapat mencakup pemikiran, perasaan, serta sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunikasi sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik.
Yang keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses. Yang ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunikasi moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. Yang kesembilan, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Yang kesepuluh, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Dan yang kesebelas, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Kesimpulan pada materi ini yaitu bahwa pendidikan karakter itu diartikan sebagai pendidikan yang berproses pada pendidikan watak, moral, etika, dan akhlak yang baik. Selain itu, juga karakter seseorang dapat dilihat dari cara berbahasa dengan baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar menjadi ciri khas berbangsa dan bernegara. Menumbuhkan citra dan budi pekerti luhur dalam diri seseorang, walaupun efek dari globalisasi yang memudahkan seseorang untuk belajar bahasa asing, namun tidak menurunkan kepribadian warga negara dan karakter seseorang. Pendidikan karakter ini juga memiliki fungsi sebagai metode pengembangan potensi, kebiasaan, menanamkan jiwa kepemimpinan peserta didik, serta sebagai penyaring budaya bangsa dari negara lain agar budaya bangsa sendiri tetap utuh dalam jiwa seseorang. Selain itu, tujuan dari pendidikan karakter dapat mengoptimalkan pengembangan diri peserta didik secara langsung.